Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Andri Padaulang dan rekan saya Husni Azim Amin. Kami akan mempresentasikan hasil dari paper kelompok kami. Yang pertama itu ilmu ekonomi. Menurut Paul Samuelson, juga ilmu ekonomi adalah studi tentang pilihannya seseorang dengan atau tanpa menggunakannya uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas untuk menghasilkan komoditas. Next. Menurut Alfred Westonier dan Douglas C. Hoggy, membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, di mana ilmu ekonomi tersebut melihat dan mengamati sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua itu ilmu ekonomi teori, adalah ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian dan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga itu ilmu ekonomi terapan, adalah ilmu ekonomi yang menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Adapun 3 pertanyaan fundamental menurut Paul Samuelson di bidang ekonomi. Yang pertama itu what, yang kedua how, yang ketiga for what. Yang pertama itu what, atau apa yang harus diproduksi dan berapa banyak yang harus diproduksi. Yang kedua itu how, bagaimana caranya diproduksi, dan yang ketiga itu for who, untuk siapa diproduksi. Next. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Pelaku ekonomi adalah seorang perusahaan atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, dan menjual. Sementara menurut Lockman Business Dictionary, definisi pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, dan lain-lain yang berdampak pada ekonomi suatu negara. Misalnya dengan membeli, menjual, dan berinvestasi. Pelaku ekonomi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaku ekonomi atau pelaku usaha bisnis adalah organ masyarakat yang mempunyai 2 fungsi. Pertama, sebagai pemasok semua kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kedua, sebagai penyerap tenaga kerja masyarakat. Next. Adapun motif dan aktivitas ekonomi, yang pertama yaitu motif. Motif itu berasal dari kata Latin yaitu motus yang berarti penggerak atau pendorong. Motif ekonomi berarti penggerak atau pendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu contoh praktek motif ekonomi yaitu motif keuntungan, yang artinya mendorong seseorang untuk memperoleh atau mendapatkan suatu keuntungan. Selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya next. Selanjutnya itu fungsi produksi. Dalam produksi dibutuhkan faktor-faktor produksi seperti faktor manusia, faktor modal, faktor sumber daya alam, dan skill. Gabungan dari faktor-faktor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi. Yang dimaksud fungsi produksi adalah hubungan teknis yang antara faktor produksi atau input dan hasil produksi atau output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Husni Azim Amin. Baik, adapun prinsip ekonomi adalah berupa seperangkat aturan atau konsep dasar yang mengatur perilaku individu, perusahaan, dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Tujuan utama prinsip ekonomi adalah meminimalisir pengeluaran sambil memaksimalkan keuntungan. Manfaat dan prinsip ekonomi meliputi aktivitas pemanfaatan sumber daya, meminimalkan potensi kerugian, pencapaian target yang diinginkan, penciptaan persaingan sehat, dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam.
A. Tauhid atau keesahan, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan melakukan semua aktivitas ekonomi untuk mencari ridhonya. B. Adil atau keadilan, menegakkan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya serta menghadiri praktik ekonomi yang tidak adil. Yang ke-C, khilafah atau pemerintahan. Manusia sebagai wakil Allah di bumi bertanggung jawab mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. D. Nubuwah atau kenabian. Mengikuti ajaran para nabi, terutama Nabi Muhammad dalam praktik ekonomi yang mencakup etika bisnis dan moralitas. Yang ke-E, ma'at atau hasil atau return. Mengakui bahwa setiap tindakan ekonomi dan mempertanggungjawabkan di akhirat dan hasil ekonomi harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki berbagai bidang yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan serta mengembangkan teori dan metode untuk menganalisis dan memberikan pemecahan masalah ekonomi dan bisnis. Meliputi yang pertama itu ilmu ekonomi moneter, membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu ekonomi publik, membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian termasuk APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, retribusi, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu ekonomi industri, membahas tentang interaksi perusahaan-perusahaan dalam suatu industri, termasuk struktur pasar, perilaku persaingan pasar, monopoli, oligopoli, dan lain sebagainya. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional, membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara, seperti kebijakan perdagangan luar negeri, tarif kuota impor, perjanjian perdagangan bebas, dan lain sebagainya. Yang kelima, ilmu ekonomi regional, membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses pengembangan suatu wilayah, seperti pembentukan blok perdagangan regional di wilayah ASEAN. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA, membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi, seperti kebijakan pengolahan hutan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia, membahas tentang faktor produksi tenaga kerja, seperti pelatihan karyawan dalam penggunaan teknologi baru. Yang ke-8, ilmu ekonomi syariah, membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan syariat Islam. Selanjutnya, ekonomi kesehatan. Menurut berbagai sumber, ekonomi kesehatan adalah aplikasi ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan. Ekonomi kesehatan didefinisikan sebagai penerapan teori, konsep, dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan. Tujuan utama ekonomi kesehatan adalah meminimalisir pengeluaran sambil memaksimalkan keuntungan. Bidang kajian ekonomi kesehatan meliputi analisis alokasi sumber daya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan perencanaan kesehatan. Ekonomi kesehatan juga mempelajari aspek produksi dan konsumsi pelayanan kesehatan, termasuk biaya dan manfaat dari berbagai program kesehatan. Selanjutnya, ekonomi pelayanan kesehatan. Ekonomi pelayanan kesehatan adalah aplikasi ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan yang memfokuskan pada analisis alokasi sumber daya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan perencanaan kesehatan. Ekonomi kesehatan mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, termasuk biaya dan manfaat dari berbagai kesehatan. Selanjutnya, contoh pelayanan kesehatan. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan jaminan pelayanan kesehatan tanpa mengabaikan hak serta kewajiban para pesertanya. Adapun manfaat asuransi kesehatan itu meringankan biaya perawatan medis,
meringankan beban penderitaan keluarga terkait finansial. Yang kedua itu manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit bertugas untuk mengatur berbagai ketersediaan barang rumah sakit dan melayani sarana dan prasarana secara umum. Yang ketiga itu klinik, memberikan pelayanan kesehatan untuk berfokus pada diagnosa dan pengobatan penyakit. Klinik harus mempertimbangkan efisiensi alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang keempat, apotek. Apotek memberikan pelayanan kesehatan yang berfokus pada penjualan obat-obatan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.